Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Anak siapa kita? Gema gagasan. Cuma kata. Wis ora kepengin sugih maning. Iki gema gagasan. Iki lagi anak siapa ki? Iki anak Apa? sing akeh wong nyebut ki dalang pilbuk. Oh, jalan. Jadi Anak sing nyebut ya. wong iki kadang tiba-tiba muncul sebelum ada film. Siapa kita apa? Pas bangun Soeharto. Sehat Mas. Tahun Alhamdulillah Mas. Sehat. Di Mas. nek di akun media sosialnya PB Bangun. Ya. PB Bangun. Dia orang yang bisa dibilang pengamat politik, bisa juga dibilang peternak, bisa dibilang juga petani. Pokoknya segala kondisi siap. Multi talent. Multi talent. Sebenarnya memang kita nggak perlu ngomongin siapa dia, karena orang-orang udah banyak tahu siapa dia, banyak tahu. Untuk di Banjarnegara kayaknya Boleh. Mas Bangun ini sebenarnya udah bukan orang asing lagi Ya. gitu. Nah, Mas Bangun, ini tanggal 27 November itu mau ada pilihan bupati serentak Banjarnegara termasuk. Betul. Nah, sekarang emang di mana-mana baik itu di warung kopi, di pasar, itu ngomonginnya, wah ternyata Banjar mau pada pilihan bupati itu calonnya siapa aja. Ini banyak yang tanya. Ya. Nah, itu seperti apa ini? Jadi Mas, memang siapa aja? menurut saya ya. Jadi saya lurusin lah. Saya itu aktivis pergerakan gitu ya. Sehingga kalau ada momen politik biasanya saya ikut terlibat gitu. Secara hati nurani saya ini adalah pesta demokrasi. Sehingga semakin banyak calon, maka masyarakat akan semakin banyak pilihan. Kedua, berharap tidak ada pembohongan publik gitu. Calon ya calon gitu. Itu sehingga menarik buat saya karena saya aktivis pergerakan, aktivis demokrasi. Gitu. Itu. Nah, yang menarik di Banjar ini adalah pilkada ini tidak ada incumbent. Ya, betul. Bahkan 2 tahun kita pakai PLT, 2 tahun kita pakai PC, gitu. Baru kali ini setelah jeda itu akan ada pilkada dan nggak ada incumbent. Nah, karena nggak ada incumbent, maka semua pasangan punya calon itu punya potensi yang sama untuk memenangkan. Gitu. Akhirnya jadi muncul banyak ini ya calon. Iya, akhirnya muncul banyak calon yang begini. Calon itu syaratnya punya kapasitas sebetulnya, kemudian punya dukungan politik, kemudian punya integritas, gitu. Mungkin orang banyak kan ngomong punya isi tas. Sebagai masyarakat, kita tidak bisa memberikan integritas seseorang calon. Kita juga tidak bisa menambah isi tas bagi calon, gitu. Atau dukungan politik karena masyarakat nggak punya dukungan politik. Yang bisa kita berikan kepada calon adalah isi kapasitas si calon itu untuk membangun Banjarnegara ke depan. Itu. Kalau sekarang kan sebenarnya nama-nama calon itu sekarang udah muncul ini, karena dari perseorangan udah pasti nggak ada, sedangkan nama-nama ini udah beberapa daftar ke partai politik ini. Ya. Nah, banyak juga calon-calon yang relatif masih muda. Ya. Seperti ada Mas Fahmi, ada Pak Amel, Mas Bukhtar, siapa lagi masih muda ya? Kalau dari awal sebenarnya saya gitu kadang-kadang dihubungi teman-teman masih muda-muda semuanya. Cukup banyak, ada Mas Bowo dulu, Agung Prabowo, Ketua Prabu gitu. Iya, benar. Kemudian ada Mas Eko Glor, pengusaha konveksi di Banjarnegara. Kemudian ada Mas Yadi yang merupakan pengusaha tapi di sektor olahraga. Kemudian ada Mas Fahmi yang pengusaha karoseri. Di latar belakang politik juga cukup banyak, ada dari PKS ada Mas Anto Sri Mulyantoro, kemudian di keramik. Tapi kalau saya ngomong latar belakang politik gitu. Dari unsur politik ada Mas Sri Mulyantoro, ada Mas Bawono, kemudian dulu ya sering disebut ada Pak Nuryanto, ada Gus Wahid gitu itu. Kemudian dari unsur birokrasi memang ada juga yang sempat muncul gitu.
sampai sekarang juga masih muncul. Ada Pak Sekda Indarto, ada Pak Di Suryanto, kemudian ada Pak Nur Tamami gitu. Kemudian dari sisi ormas, ormas atau organisasi juga muncul juga. Ada Mas Ahong dari KONI, ada Mas Tony dari LSM Harimau, macam-macam. Semuanya ingin bagaimana ikut memeriahkan bursa pilkada 2024. Tapi kembali lagi bahwa untuk maju itu nggak mudah, menurut saya hanya orang-orang yang beruntung saja. Gitu. Belum tentu orang yang kapasitasnya tinggi tapi beruntung bisa maju. Gitu. Atau mungkin dananya besar belum tentu beruntung bisa maju karena ada proses-proses seleksi di dalam partai politik. Dulu. Ya. Dari sekian nama ini, Mas Bangun ini kecenderungan merapat kemana nih? Kalau kecenderungan merapat nggak ada. Jadi pertama adalah saya ingin memunculkan anak-anak muda untuk ikut bertarung. Dan hampir yang sekarang secara seleksi gitu mengikuti usianya 39. Contoh misalnya ada Mbak Amel itu 36, ada Mas Fahmi 39, Mas Bukar 39, anak-anak muda semuanya. Itu bagi saya semuanya punya peluang untuk memimpin Banjarnegara. Terlepas kapasitasnya itu mumpuni atau tidak, itu soal lain. Tapi anak-anak muda ini punya kesempatan untuk bertarung di Pilkada 2024. Kita support lah, mudah-mudahan mereka dapat rekomendasi dari semua partai. Artinya dari Mas Bawang melihat untuk Banjarnegara ini dengan kehadirannya calon-calon muda ini suatu hal yang bagus, positif. Oh ya bagus, karena satu, bahwa pemilih Banjarnegara, hampir 50% jumlah pemilih Banjarnegara anak muda. Dan mereka harapannya adalah punya kehidupan yang lebih baik dari sektor pekerjaan, dari sektor kepastian mereka untuk berusaha atau berwirausaha. Sehingga simbol anak-anak muda yang sukses menjadi harapan anak-anak muda pemilih besok. Gitu. Tapi kan tadi dari sebutin nama-nama yang udah keluar baik itu dari ormas, dari partai politik, tokoh muda segala macam. Hanya sebagian ini yang akhirnya mendaftar ke partai politik. Sebagainya tetap hanya muncul nama, teman akhirnya tidak mendaftar. Nah, ini dengan nama-nama yang sudah mendaftar ini dan pola komunikasi antar partai sudah terjalin. Kalau dari kacamata Mas Bangun sendiri, kalau melihat ini ke depan besok, kira-kira ada berapa pasang sih kalau ini dilihat ini hanya gitu loh. Pengen tahu sebenarnya. Kalau saya hanya lihat sini. Prediksi. Yang maju ini juga punya keterbatasan pada sisi logistik. Satu. Kedua, dari sisi partai juga ada egoisme partai untuk memajukan pasangan. Nah, yang menarik di pilkada sekarang adalah bersamaan dengan pembentukan koalisi pemerintah di pusat. Dan yang menentukan koalisi di daerah adalah pusat. Yang memberikan rekomendasi kepada calon adalah pusat. Satu. Dengan seperti itu, kalau kita lihat dari koalisi pemerintahan, maka ada partai non-koalisi pemerintahan pasti akan mengusung satu pasangan. Padahal mereka itu, katakanlah PD Perjuangan, ini nggak bisa ngusung sendiri tanpa tanpa koalisi dengan yang lain. Artinya harus ada satu partai yang masuk ke situ. Dari 10 partai ini misalnya sudah diambil 2, masih ada 8 partai. 8 partai ini nggak mungkin mampu dirawat oleh satu pasangan. Baik tim suksesnya, baik untuk konsolidasi nggak mungkin. Sehingga akan muncul 2 pasangan dari 8 partai itu, gitu. Itu saya lihatnya itu. Jadi kemungkinan ada 3 pasang, gitu, 3 pasang. Jadi kalau Mas Bawang melihat ketika koalisi di atas, karena juga rekom itu dari DPP itu akan linear ke bawah akan terjadi juga di tingkat kabupaten kota gitu ya. Hampir. Ini menarik ya, karena kita kan sekarang udah agak melihat nih di atas tuh yang sana sama yang sana sama yang sana gitu. Begini, kalau kita linear dengan gubernur agak susah, karena kalau di provinsi ada beberapa partai yang bisa mengajukan pasangan sendiri. Tapi kalau di Banjarnegara kan nggak bisa. Partai itu harus berkoalisi dengan partai lain. Nah ini nggak linearnya di situ. Paling nggak koalisinya mendekati lah. Koalisi yang non pemerintah ya akan dekat dengan partai-partai yang agak ke situ cenderungannya gitu. Itu dari pusat. Kita juga melihat syaratnya itu gitu. Ini menarik sebenarnya. Nah, ini kalau melihat 3 pasang nih. Sebenarnya kalau 3 pasang kita tahu lah ya, calon bupatinya ada ini. Ini sebenarnya kalau melihat ada 3 pasang, ini yang paling punya kans atau paling diuntungkan. Ini mungkin sosok anak mudakah atau mungkin
mohon maaf ya dalam hal ini misalnya Mbak Amelia Desiana kan anak dari bupati sebelumnya gitu. Apakah itu termasuk diuntungkan atau apa nih kalau melihat dari kacamata dari Mas Bang? Ya, kalau di Banjarnegara gitu, isu sentralnya adalah bukan 1, 2 atau 3 pasang. Isu sentralnya adalah lanjutkan kepemimpinan Wincin atau perubahan. Itu. Ya, jadi isunya hanya orang yang pro Budi Sarwono atau yang tidak pro dengan Budi Sarwono. Gitu. Kenapa begitu? Jadi kebijakan Budi Sarwono itu membawa 2 dampak. Dari politik anggaran yang dia lakukan ketika dia memimpin menguntungkan bagi orang kecil. Tapi tidak menguntungkan bagi kelompok-kelompok menengah. Itu termasuk di birokrasi banyak anggaran-anggaran yang tidak diberi karena fokus pada pekerjaan infrastruktur. Ini artinya banyak kelompok-kelompok yang dirugikan. Gitu. Nah, 2 kelompok besar ini antara yang pro Budi Sarwono dan yang tidak Budi Sarwono ini akan bertarung. Itu. Jadi nanti ketika itu muncul 3 pasang nanti akan dalam tanda kutip 2 lawan 1. Bisa 2 lawan 1. Artinya 2 itu seperti bergabung melawan 1. Ya. Ini kayak Pilpres kemarin. Ya, hampir. Jadi apapun Pilpres kemarin, calonnya apapun, kan faktanya bahwa ada yang pro Jokowi dan tidak pro Jokowi. Bukan Prabowo atau Anies atau menurut saya ya, bukan ini orangnya Prabowo, orangnya Anies atau orangnya Ganjar, tapi orangnya Jokowi atau bukan orangnya Jokowi. Sama. Di Banjarnegara ya ada orangnya Wincin atau bukan orangnya Wincin. Itu. Ya, menarik ya. Ternyata memang tokoh sentralnya di situ ya. Ya. Ya seperti misalnya di Jokowi itu ya. Ya, sama. Tapi kan ini ada kebijakan almarhum Budi Sarwono yang pro masyarakat bawah, tapi kurang pro dengan masyarakat menengah ke atas. Ya. Itu kan baru 3 tahun ya. Ya, 3 tahun. 3 tahun awal. Dengan 80% infrastruktur selesai gitu lah. Kan nggak mungkin ibarat waktu itu lanjut ya ke infrastruktur semua. Barangkali mungkin garapnya ke sektor lain dan giliran yang menengah ke atas yang digarap mungkin. Ya, oleh karena itu menjadi menarik semua pasangan punya peluang yang sama karena garapan ke depan bukan infrastruktur lagi, tapi pada penguatan ekonomi masyarakat dan semua calon mampu untuk itu dengan latar belakang yang mereka punya. Itu latar isu yang sentral sekarang adalah untuk apa infrastruktur ketika penguatan ekonomi masyarakat tidak bareng. Jadi seri. Jadi kalau Pak Budi Sarwono itu seri, infrastruktur dulu 3 tahun, nanti baru ke penguatan ekonomi. Padahal pembangunan nggak bisa begitu. Oleh karena itu, ketika sekarang isunya adalah penguatan ekonomi masyarakat menjadi utama, dan itu dimiliki kemampuannya oleh calon-calon sekarang, terutama anak-anak muda. Gitu. Jadi penguatan ekonomi itu, misalnya adalah banyaknya pengangguran. Angka pengangguran sekitar 30-40 juta. Kemudian iklim usaha kecil itu juga kurang mendukung. Baik PKL, baik UMKM juga fasilitas masih. Nah, ada yang menarik lagi nih bicara masalah ekonomi itu bicara sama yang namanya kos politik. Kita nggak bicara soal money politik, kita bicara soal kos politik. Saya agak tertarik, penasaran juga kalau secara kos politik kan mungkin bisa dihitung kira-kira untuk maju menjadi calon bupati itu kos politiknya sampai berapa sih? Mungkin kan barangkali dengan pengalamannya Mas Bangun terus diambil bergerakan ada sedikit informasi gitu. Rasional ya. Rasional. Jadi gini, di politik itu ada fixed cost, biaya tetap dan biaya variabel. Ya. Yang biaya tetap contoh saja adalah uang untuk saksi. Paten dulu ya. Ya paten. Berapapun pasangannya, saksi harus dibayar. Ya, dan jumlah sekarang TPS sekitar 1.890 atau katakanlah 2.000. Satu TPS 2 orang itu udah kelihatan. Kedua adalah alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye mau tidak mau berapapun pasangannya harus ada. Dan itu udah di KPU juga. Enggak ada biaya semuanya untuk itu ya dari peserta, bukan dari partai juga, dari peserta, dari calon.
biaya saksi ya dari calon, APK dari calon, itu yang fixed cost. Survei mungkin ya. Ya survei mungkin bisa dari partai, walaupun dari partai pun survei internal biaya tetap dibebankan pada calon, rata-rata begitu. Nah, ada lagi fixed cost itu bahwa tidak cukup saksi, tidak cukup APK, harus ada orang-orang yang bergerak di lapangan. Dan ini 200, kalau dilihat RT itu 5.000, hampir 6.000 RT. Gitu. Udah bayangin aja kalau katakanlah mereka untuk konsolidasi rapat aja, rapat makan 150 atau 300 sudah bisa kehitung, itu fixed cost-nya. Belum ketika dapat dukungan partai, partai pasti akan membuat tim sukses di internal partai. Dan biaya dari tim sukses masing-masing partai ditanggung oleh pasangannya. Udah pasangan. Tanggung pasangannya, nggak mungkin ditanggung partai. Partai hanya menyiapkan infrastruktur. Bahwa saya punya PAC, punya Dan itu di masing-masing kecamatan. partai, bukan partai koalisi. Bukan. Oh, makanya tadi disebutkan bahwa tidak ada Yang mampu, mustahil ya. Iya. calon untuk Ya, sekarang kalau satu partai berarti di partai dua partai berarti ada 2 tim sukses partai itu ditambah dengan tim gabungan. Tapi kalau sampai 10 partai 8 partai berarti ada 8 tim sukses masing-masing partai. Berarti kalau yang ini dulu, yang jelek Ya. saksi, kena fix gitu. Iya, fix. Saksi, terus APK untuk koordinasi konsolidasi. Itu berapa itu? Kalau misalnya itu nominalnya kurang lebih. Hitungannya dengan 5.000 hampir 6.000 RT atau sekitar 2.000 TPS, hitungannya adalah sekitar 10 miliar. 10 miliar. 10 miliar. Berarti orang yang daftar jadi calon bupati, Pasangan calon itu harus menyiapkan minimal itu ya, Ya, minimal. ya. Kok Gitu. berani maju harus punya itu. Itu yang fixed cost. Itu minimal ya. Gitu. Nah, yang variable cost. Variable cost. Jadi ada cost politik, ada yang namanya money politik. Mempengaruhi orang untuk memilih itu kan ada 3 hal sebetulnya. Secara ideologi mungkin sama dia akan memilih. Secara agama mungkin sama dia akan memilih. Tapi ketika ideologi dan agama itu luntur, maka mempengaruhi orang untuk memilih hanya ada satu cara, yaitu materi. Artinya harus ada akomodasi yang diberikan oleh pasangan ini kepada calon pemilih, kepada yang mau milih. Itu yang kemudian orang mengatakan itu money politik. Gitu. Nah, money politik itu variabel biayanya tergantung dari pasangannya. Semakin sedikit pasangannya, berarti akomodasi buat pemilih semakin tinggi. Karena harus 50% lebih. Itu. Ini yang jumlahnya juga masih belum jelas ya. Belum jelas. Sebenarnya bisa jelas ketika 2 pasangan dari hasil riset, dari hasil penelitian gitu, bahwa loss-nya money politik itu bisa sampai 30%, berarti 50%-nya. Jadi yang masuk ke TPS sekitar 600.000. Ya. Separuhnya adalah 300.000, ditambah loss-nya sekitar 30%. Berarti sekitar 420.000 by name by address. Cuman kan tingkat keakuratan dia sesuai itu apa ya? Ya tadi ada loss sekitar 30-40%. Orang yang diberi akomodasi politik tapi tidak mengikuti arahan dari pemberi. 40%. Ya, kalau untuk pilkada sekitar 40%. Itu. Nah, berarti banyak ya. Berarti sama yang fixed cost tadi, hitung-hitungannya dengan yang variable cost ini banyak variabel cost-nya kalau pasangannya 2. Tapi kalau pasangannya 3 berbeda lagi. ya, lebih sedikit. Ya, gitu. Ini sebenarnya nggak murah juga ya untuk ya ini juga belum sama ini ya, belum sama ketika masih apa enggak sih yang rumor bahwa mahal gitu, mahal partai misalnya itu juga ada. Oh enggak, jadi partai itu setelah saya itu nganter beberapa calon gitu ya, ikut uji kelayakan, ada yang sudah sampai DPP, semua calon loh ya, bukan hanya satu calon. Baik informasi itu didapat dari yang Banjarnegara, karena kalau PKB misalnya itu satu Jawa Tengah, jadi kan sama, Jogja sama. Itu istilah mahar nggak ada, tapi bahwa partai itu mencalonkan pasangan harus menang, itu ada. You harus menang, karena saya pengen punya kepala daerah di daerah itu. Nah, untuk menang harus ada logistik yang kuat.
Nah, logistik yang kuat itu termasuk di dalam pembentukan tim sukses antar yang partai ya, tadi. Yang tim-tim yang iya, tadi ya. gitu. Pembiayaan itu ya. Ya, jadi kalau misalnya rekomendasi harganya sekian enggak adalah. Rekomendasi itu adalah muncul ketika si calon itu benar-benar mampu untuk memenangkan pertandingan. Gitu. Siapapun, nggak mesti kader, nggak mesti luar kader, nggak mesti birokrasi tapi yang bisa menjamin bahwa saya bisa menang. Gitu. Ya. Artinya nggak itu ya, nggak biaya sedikit gitu loh. Ya biaya sedikit. Untuk tim sukses ya rata-rata kalau di 276 desa ya gitu. Rata-rata gitu. Ketika mereka punya pengurus ranting, di desa pengurus ranting, pengurus kecamatan, itu hampir sekitar 750 itu hanya untuk membiayai kegiatan tim. Satu partai, bayangin aja. Besar atau kecil sama aja. Kursinya besar atau kecil sama saja kalau batasannya adalah wilayah TPS. Ya, gitu. Bukan misalnya P3 cuma 3 kursi kecil, enggak. Tim itu harus sampai ke sama. Aku jadi ingat dulu viral ketika Alma Budi Sawono gaji bupati itu berapa? 6 juta kurang sedikit. 6 juta kurang sedikit. 5 juta sekian. Pos-pos pendapatan dari bupati. Jadi bupati itu iya, modalnya segitu ya. Sedikit. Ya, ternyata almarhum Pak Budi Sawono kaget, wah tahu kita banyak jadi bupati. Ya, saran saya kepada para bakal calon itu satu, jangan pakai duit utang. Itu, ya udahlah jual aset pribadi, jual aset keluarga boleh, tapi jangan duit utang. Jadi atau tidak itu tetap menjadi beban. Kedua, jangan berharap sekarang ada sponsor kepentingan. Kalau dulu masih ada kepentingan yang bisa diakomodasi oleh bupati. Contoh, Anda kontraktor, bantu saya nyalon, nanti kamu saya kasih proyek. Ya, sekarang udah nggak bisa karena proyek sudah lelang, supplier sudah katalog, semua gitu, sehingga sudah nggak ada lah orang yang mau membantu dengan kepentingan proyek atau program. Satu, yang kedua, dulu lintas daerah. Orang Tegal mungkin bisa membantu pilkada di Banjarnegara, orang Banjar bisa membantu di Wonosobo dan lain-lain. Sekarang udah nggak bisa karena setiap daerah pada saat bersamaan itu terjadi pilihan. Nah, saran saya ya gunakan tabungannya, gunakan investasi yang ada untuk melakukan pencalonan, gitu. Nah, apakah ini sebuah investasi yang harus kembali? Ini yang harus didampingi oleh untuk calon-calon bupati. Kalau itu adalah investasi yang harus kembali, itu susah. Gitu. Tapi ini sebuah perjuangan untuk membangun Banjarnegara, gitu. Apakah bisa pendapatan bupati masuk enggak gitu? Semuanya kan kalau pendapatan bupati yang sah itu sudah ada peraturannya. Gaji sekian, kemudian katakanlah ya ada acara pidato, misalnya dinas ada acara sambutan bupati itu dapat honor ya berapa sih honor? Sah ya. Tapi sah, gitu. Kemudian dia menjadi komisaris di beberapa BUMD gitu, dia dapat gaji sah, yang sah gitu. Terus gitu. Nah, mestinya yang dilihat adalah kalau mau kembali seberapa jauh sosial benefit yang jadi dia keluar sekitar 30 miliar. Ya, jangan dilihat atau jangan diambil secara finansial benefit saya akan kembali berapa atau untung berapa. Tapi secara sosial benefit yang harus diharapkan oleh bupati itu ke depan. Saya 30 miliar, tapi masyarakat saya akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Gitu. Itu yang harus dilihat itu. Harus ditanamkan gitu. Ini perjuangan. Gitu. Tapi bahwa sumber-sumber dana masuk pemerintah daerah kan tidak semuanya dari pusat, DAK atau DAU. Ada sumber-sumber dana yang bisa diambil dari pendapatan asli daerah. Tinggal kreatifnya bupati saja seperti di situ. Ya. Itu. Ya, ini kan tadi ngomongin kos ya. Politik. Besar. Sekarang ngomongin update terkini kisah isu yang
berkembang sampai saat ini. Ya. Misalnya nih, Ya. sebenarnya yang terbaru nih misalnya ada informasi apa nih misalnya, oh informasinya katanya kalau Dr. Bukas pasangannya sama ini, oh Ya. ternyata nih kabarnya nih Mbak Amel nih pasangannya sama Pak Sekda katanya. Nah ini kalau Mas Bangun nih kan infonya pasti A1. Ya. Nah Jadi ini apa? Update sampai Iya, tanggal 13 sampai 17. 17 tank. jadi begini kan. Banget. Kepo. Rekomendasi yang muncul ini kan agak tidak seperti biasa. Biasanya itu partai berkoalisi dulu, kemudian menentukan siapa calonnya Iya, gitu. betul, sama wakilnya. Ya, berkoalisi sampai terpenuhi kursi, kemudian menentukan calonnya. Gitu. Nah, sekarang itu nggak begitu. Setiap partai membuka pendaftaran untuk menurunkan rekomendasi gitu kan. Rekomendasi ini individu, makanya akan ada rekomendasi ulang karena rekomendasi itu adalah berpasangan. Ya, betul. Jadi pasangan calon yang akan direkomendasi paket. Jadi kalau partai A nurunkan rekomendasi misalnya ini ya, bocorannya adalah Amel sudah mendapatkan rekomendasi dari Demokrat dan Nasdem. Ini kan dua partai yang berbeda yang berkoalisi. Iya. Ya. Kemudian siapa wakilnya? Kalau wakilnya yang disodorkan oleh Nasdem tidak sesuai dengan Demokrat, bisa ditawar atau bubar. Iya, betul. Atau kemudian diusulkan oleh Demokrat tidak disukai oleh Nasdem, juga bisa ditawar atau bubar. Atau diusulkan oleh si calon bupatinya ini tidak sesuai dengan mereka juga bubar. Kan Betul, gitu. betul, Nah, betul. ini agak lucu di situ. Nah, kalau cuma membaca itu, gitu. Sejarah mengatakan begini, bahwa di Banjarnegara sejarahnya siapapun calonnya yang membawa orang birokrat biasanya menang. Sejarah Banjarnegara. Ya, sejarah Banjarnegara. Dari Pak Tejo, kemudian kemarin Pak Budi Sarwono membawa Pak Samsudin, itu sejarahnya bahwa siapapun calon yang membawa unsur birokrat menang. Kenapa? Karena orang birokrasi di Banjarnegara lebih dipercaya daripada politisi. Nah, oleh karena itu sangat diuntungkan ketika ada calon Pak Indarto, ada calon Pak Tri Suryanto, gitu. Ada calon mungkin yang lain, tapi yang kuat di elektabilitasnya dua itu. Lalu bagaimana dengan Pak Indarto dengan Pak Tri Suryanto? Apakah mereka mau maju bareng? Saya kira enggak. Kalau Pak Indarto maju, Pak Tri Suryanto enggak akan maju. Ya, atau sebenarnya karena ada kekosongan di sekda. Jadi ada PC, kemudian sekdanya kosong. Kalau dua-duanya maju, nanti orang yang baru akan merepotkan. Tapi itu kan maaf ya. Itu kembali ke rekom itu ada perbedaan rekom yang sekarang sama yang sebelumnya. Ya. Itu memang ada perubahan atau memang main klaim? Ternyata sebenarnya belum sepenuhnya dapat rekom nih. Hanya, oh aku dapat rekom nih. Apa memang sebenarnya memang paten nih sudah dapat rekom atau hanya main klaim? Ya, dapat rekom bersyarat. Jadi nanti masih bisa berubah. Masih bisa berubah. Berarti belum sepenuhnya rekom. Ya belum. Rekom itu kan pasangan. Ini baru rekom bupati. Atau mungkin ente nih bupatinya nih. Cuman pasangannya masih silakan Anda nyari. Goyang-goyang ya. Kalau cuma satu partai bisa mengusung satu pasangan, oke. Tapi kalau harus bertambah partai, ini kan silakan nyari harus berkompromi dengan partai pendukung kan. Artinya bisa cabut ini. Bisa. Sangat bisa. Dan susahnya koalisi ini terbentuk bersamaan dengan pembentukan koalisi pemerintah. Iya. Berarti ya sebenarnya belum yang aman 100%. Belum ada yang aman. Dapat rekom pun belum ada yang aman. 100%. Ya, gitu. Nah, pertimbangannya katakanlah begini. Amel sudah didukung oleh 2 bahkan mungkin ada 3 dari PKS. Kenapa masih mencari yang lain? Ini pertimbangannya adalah pasangannya itu. Pasangan yang bisa diterima nantinya, satu. Pasangan yang bisa menaikkan elektabilitas. Syukur juga pasangan yang bisa membantu logistik. Itu. Hal-hal apa nih yang di momen ini perlu dilakukan oleh bakal calon untuk paling nggak mendapatkan rekomendasi? Satu ya, bakal calon itu yang saya coba antar gitu sampai pada tingkat uji kelayakan DPP adalah kesiapan dia untuk memenangkan pertarungan dari sisi finansial. Itu pertama harus disiapkan.
Walaupun ada pembuktian terbalik, tiba-tiba saya punya uang banyak dari mana gitu. Pasti akan ada itu. Harus clear dari sebuah kasus hukum gitu di awal ini. Apapun, karena yang daftar di partai itu adalah tidak cuma satu, ada 2 orang yang logistiknya sama. Maka partai akan melihat bagaimana popularitas dan elektabilitasnya calon di mata masyarakat sebelum partai menentukan. Sehingga mendaftar mencari rekomendasi dengan menaikkan popularitas elektabilitas adalah paralel, harus dilakukan secara bersama. Yang dilakukan calon adalah satu, tetap konsisten ke DPP gitu, tapi di satu sisi harus menaikkan popularitas dan elektabilitas. Berarti seharusnya sekarang berlomba-lomba ya, udah mulai berlomba-lomba untuk menaikkan popularitasnya si calon-calon itu. Iya. Karena bersua menyimpan dana tapi nggak dapat rekom. Iya. Kendaraan kan ya. Iya, gitu. Walaupun kadang-kadang orang mencari instan. Popularitas itu bisa sekejap. Popularitas itu bisa diangkat dengan 2 hal. Mengangkat prestasi atau sensasi. Itu. Dan itu bisa diangkat sangat mudah sekarang. Dengan adanya teknologi digital. Asal punya duit, berarti popularitas dan popularitas terutama, bukan elektabilitas ya. Popularitas itu akan mudah sebetulnya. Makanya orang santai-santai aja. Tapi kan popularitas agak berbanding lurus dengan elektabilitas. Elektabilitas kalau popularitasnya enggak ini kan. Ya yang dimaui partai begitu. Tapi yang sekarang di target sebelum pasca penetapan adalah popularitas dulu. Yang penting orang mengenal. Sekarang ngomongin dengan popularitas dan elektabilitas untuk calon-calon yang ada di Banjarnegara sejauh ini yang paling tinggi. Ya, kalau disebut popularitas ya. Tanggal 13. Ya, kalau yang disebut popularitas individu si calon tanpa embel-embel hampir sama. Hampir sama. Iya, misalnya Amel, Fahmi, Bukhar itu hampir sama tanpa ada embel-embel. Orang begini caranya. Pertama ditanya, apakah Anda kenal Amel? Gitu. Itu hampir sama jawabannya. Apakah Anda kenal Fahmi? Mungkin 20% kenal, 20% enggak. Karena mereka sama-sama pemula. Walaupun Amel itu sudah di dunia politik, tapi dia masih batasan dapil. Tapi kemudian di marking dengan nama yang sudah terkenal gitu. Amel siapa sih? Amel kemudian membawa nama bapaknya Wincin. Nah, begitu Amel Wincin itu menjadi yang utama, siapa yang nggak kenal Wincin. Kan begitu. Walaupun yang tanding nanti bukan Wincin. Tapi dengan membawa nama yang sudah berkibar duluan, orang Banjarnegara hampir katakanlah kalau bilang Amel Wincin ya 100%. Tahu lah ya. Ya tahu popularitas. Tapi kalau kemudian elektabilitas belum tentu sampai 100%. Kemudian Mas Bukhar. Kalau Bukhar tok ya nggak ada yang kenal. Tapi begitu Bukhar putranya Bu Ruwiati naik. Tapi masih di bawahnya. Ya masih di bawahnya Amel. Nah kemudian ya artinya segmented. Artinya ada di wilayah tertentu atau segmen usia tertentu kenal atau tidak. Kalau misalnya Bu Ruwiati dihadapkan pada konstituen PDI ya semua akan kenal gitu. Nah kemudian Fahmi, kalau Fahmi sendiri nggak bisa naik juga. Tapi ketika Fahmi adalah pemilik Banjar motor, pemilik karosari, orang akan lebih mudah mengenal. Ya Bawono sudah lama di partai politik. Itu juga hanya di beberapa wilayah. Gitu. Sekarang ya untuk mengangkat popularitas masih ada ini ya bawa aja orang terkenal atau produk yang terkenal yang lebih atas untuk mengangkat. Ya. Pemilih Banjar kan bukan lagi 50%, bahkan kalau dari KPU kemarin 60%. Ya. Milenial. Ya anak muda lah gitu. Kalau dari Mas Bangun ini dari nanti untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya, kira-kira strategi apa yang perlu dilakukan oleh bakal calon ini? Ya, di pemilih pemula ya, catatan saya itu tidak peduli dengan visi misi, tidak peduli dengan rekam jejak, tidak peduli dengan apapun. Karena ini pemilih yang spontanitas, menentukan pilihannya secara spontan tanpa dipengaruhi oleh banyak faktor karena keinginan sendiri. Dan waktunya juga nggak lama-lama gitu. Sehingga yang bisa menangkap ini bukan uang lagi
atau bukan nama besar seseorang, tapi kreativitas bakal calon ini satu frekuensi dengan para pemilih pemula. Jadi pemilih pemula senangnya bombong gitu, senang gitu, ya mereka harus membuat cara-cara kampanye, konten-konten yang masuk itu. Gitu. Dan itu udah dibuktikan di Pilpres kemarin. Kalau gitu. Ini ngaruh nggak sih? Dia milenial nggak begitu, nggak begitu. Ketika konten-kontennya menarik gitu, ketika kampanyenya juga sefrekuensi dengan mereka, dia akan lebih tertarik itu dibanding uang yang nanti dicoblosan. Lebih ideal sedikit lah ya. Iya, gitu. Itu. Belum banyak mengenal kebutuhan. Jadi sekarang pertandingannya sebetulnya kalau orang mau ngomong pertandingan money politik boleh dikatakan begitu. Tapi sekarang adalah 60% adalah pemilih muda, entah itu milenial, Gen Z dan lain-lain, maka pertandingan adalah pertandingan kreativitas. Siapa besok yang kreatif di dalam menyampaikan dirinya kepada kelompok ini yang akan dipilih. Jadi meskipun Mbak Pel punya nama besar Barcelona, itu kan sekarang masih sama. Peluang potensi untuk jadi itu semua calon masih sama. Ya, sama. Karena itu kreativitas itu ya. Iya, kalau Mbak Amel dengan nama besarnya Wincin, kemudian di kampanyenya, di publikasinya, itu nggak nyampe satu frekuensi dengan anak muda yang 60% itu ya tinggal sudah. Gitu. Itu kayak terbukti kemarin Oke Gas gitu ya. Orang nggak suka dinasti, tapi karena hilang karena ada Oke Gas itu. Joget-joget gitu ya. Gitu. Musik. Oh gitu. Udah nggak peduli pelanggaran HAM, nggak peduli apa, udah yang penting di situ satu frekuensi dengan anak muda. Orang tua pun bisa dipilih gitu. Ini fenomenanya adalah karena 60% adalah pemilih muda. Kecuali 60% pemilih tua ya sudahlah, itu sih terus yang penting dalam halus dan cukup. Sekarang nggak bisa. Kreativitas si calon dan tim ini yang diperlukan untuk memenangkan pertandingan. Itu. Ini mungkin, dengan 60% pemilih muda. Mungkin spanduk 40, terus yang lainnya konten TikTok, mungkin di IG dan lain-lain. Nah, sekarang boleh semua calon punya ide kreatif. Tapi nggak bisa kalau tidak melibatkan partisipasi dari mereka. Sehingga sekarang kampanye adalah kampanye partisipatif. Siapa calon yang bisa gitu ya merangkul, mengkolaborasikan semua komponen secara partisipatif, misalnya bikin konten gitu. Nggak bisa hanya tim sukses yang bikin konten kemudian disebarkan, tapi orang-orang yang biasa bikin konten ini dilibatkan secara partisipatif. Gitu. Iya. Ini yang artinya kampanye partisipatif. Semakin banyak orang yang berpartisipasi dengan kemampuannya, itulah yang akan menang. Saya juga pendidikan politik ya. Ya. Itu ya. Oh iya. Jadi tapi udah pernah sounding untuk belajar joget itu. Begini. Kadang-kadang kalau konsentrasi bakal calon sekarang adalah bagaimana mendapatkan rekomendasi partai. Kuncinya satu, rekomendasi partai. Meyakinkan DPP bahwa saya akan menang. Dengan segala cara. Itu kuncinya itu. Entah itu kader, entah itu bukan. Yang penting bisa meyakinkan DPP bahwa saya bisa menang. Itu mereka konsentrasi ke situ. Setelah kemudian rekomendasi itu turun, sudah ada gambaran turun, baru membuat ide-ide kreatif. Termasuk di dalam, karena waktunya dekat ya. Agustus, September, Oktober, November untuk membentuk jaringan sampai di tingkat TPS ini bukan waktu yang lama. Harus ada sistem yang out the box, nggak seperti biasa lah, kumpulan ngundang nggak bisa. Ini harus progres, betul-betul progres untuk bisa menjaring relawan sampai ke tingkat TPS karena waktunya yang begitu pendek. Itu. Ya, ini menarik ya. Paling menarik memang karena nggak ada petahana ini yang menjadi akhirnya tumbuh. Iya. Calon-calon muda, calon-calon baru yang namanya baru muncul ini akhirnya jadi banyak. Nah, kalau dinamika di sini dengan dinamika di DPP beda. Kalau dinamika di daerah berharap ada orang populer, orang yang sudah punya elektabilitas bergabung. Contoh misalnya, ini ada Gus Wahid.
Gus Said yang PKB gitu. Masa nggak nyalon? Kan nggak mungkin. Sehingga bagi masyarakat sini kalau bisa Gus Said juga ikut terlibat gitu. Kemudian ada ya yang birokrasi ada Pak Di Suryanto masuk. Ya nanti kemana kan nggak mungkin sampai 4 pasangan saya pikir enggak. Sehingga kalau di Togadok gitu ya, Togadok mungkin juga PDI akan bergabung dengan partai PKB. Entah itu Gus Wahid, walaupun sama-sama pengen R1, Gus Wahid pengen R1, bukan pengen R1, tapi kompromi bisa dilakukan di situ. Kemudian Amel saya pikir dia akan mengambil orang partai politik yang punya logistik yang sama, yang bisa diterima oleh koalisi. Ya, gitu. Bisa jadi berarti tinggal satu lagi ya. Kalau saya yang masih berjuang untuk mendapatkan rekomendasi kan Fahmi. Nah, Fahmi ini kan anak muda yang berasal dari birokrasi. Tentunya dia akan mengarah bagaimana ketika dia memimpin didampingi orang yang punya pengalaman, baik pengalaman birokrasi maupun pengalaman politik. Nah, kalau dari calon-calon yang muncul, ya kalau dari birokrasi masih ada kesempatan juga, ada Pak Indarto apa. Secara logistik dia nggak perlu bahwa calon wakilnya membawa logistik, nggak perlu karena dia maju dengan logistik yang kuat gitu. Oke, yang terakhir nih, ya ini sih bisa berubah, Ya. bisa berubah ini hanya untuk otak-atik atau Ya. analisis ya. Pertama tadi kemungkinan muncul analisis kita itu ngobrol dari 3 pasang. Ya. Oke, 3 pasang. Nah, ini kalau di analisis ini sejauh ini 3 pasang ini sih bisa meleset ya. Ya. Tapi kalau bisa nggak menyebutkan by name misalnya, oh ini kemudian ini sama ini sama ini sama ini. Ya bisa. Misalnya, Misalnya pasangan pertama. ya pasangan pertama adalah Bugar dengan Di Suryanto. Bukan dari Susanto. Ya. Karena Karena apa? Karena Di Suryanto ini memang sudah akan dipasangkan sebelum Pilpres itu dengan Bu Ruwiyati. Dari sahabat Ganjar. Isunya udah ada dari ya, dulu dulu. Satu. Kemudian Amel dengan Gus Wahid. Sangat mungkin. Gitu. Karena dalam sejarah ketika almarhum itu meninggal juga berpesan pada 2 orang itu. Gus Wahid untuk melanjutkan perjuangannya Pak Winsi. Amel juga begitu. Gitu. Tapi benar. Nanti yang pertama Bugar dengan Di Suryanto. Partainya apa? Partainya apa? Nah, Di Suryanto itu birokrasi yang didukung oleh pondok pesantren. P3. Ya, kemudian adalah P3. Cukup lah ya. Cukup, sudah tambah cukup. 3 udah cukup. Cukup, Ya. gitu. Oke. Terus yang kedua Kedua tadi Amel. sama Nah, Wahid. Amel sama Gus Wahid. Secara apa? Kursi cukup. Secara kursi sudah cukup. Secara welingan gitu, amanah itu udah klop gitu. Cuma Gus Wahid mau nggak jadi R2 gitu, karena dia targetnya adalah R1. Nah, Mbak Amel mau nggak tuh ya? Nah kan kayak gitu. Nah kalau kemudian sama-sama pengen jadi R1 ya nggak bisa. Kira-kira mungkin nggak salah satu mengalah? Kompromi gitu. Salah satu lah dari mereka itu. Susah. Susah ya. Susah. Bisa saja sih asal ini di bawah ya, Iya, nggak tahu di atas. bawah. Itu kalau di bawah ya masih susah, kecuali ada instruksi dari atas bagus, kamu siap. cukup R2 siap siap. pasti Iya. gitu. Nah, yang Gitu. ketiga, pasangan ketiga. Yang ketiga adalah Fahmi dengan Bawono atau Fahmi dengan Indarto, birokrasi. Kenapa? Hanya ada partai Golkar, PAN, Gerindra gitu, yang akan berhadapan dengan koalisi yang lain, Demokrat dan Nasdem, Koalisi lain ya, PKS koalisi itu, lain. gitu. Bawono mewakili unsur partai. Gitu. Lu sempet apa namanya dengar Agus Junaidi juga. Ya kalau dengar sih banyak orang yang dengar, wong saya dengar jenengan juga harus maju kan. Juga harus maju Maju kan. kemana kan? Maju lu? kemana Oh, gitu. Maju kemana? Tapi yang menarik itu dari semangat anak-anak muda itu untuk maju bupati, kemudian berproses, ada biaya politik, gitu, ada konsolidasi kecil-kecil, akhirnya turun satu-satu, seleksi secara alam. Sehingga yang sekarang menguat adalah calon bupatinya ada Mbak Amel, ada Mas Fahmi, ada Mas Bugar. Wakil bupatinya ada Pak Di Suryanto, ada Pak Bawono gitu. Nah kalau Pak Imam Purwati saya nggak tahu dari unsur partai mana, tapi bisa saja itu menjadi satu alternatif. Ada satu yang belum disebut ini
Rohman Supriyadi. Roman Suryadi itu awalnya memang ada keyakinan bahwa PKS, DPW memberikan restu untuk ikut tanding di survei internal gitu. Tapi dengan dinamika politik yang ada di PKS Banjarnegara, kemudian dia merasa, karena dia orang partai, bukan orang kayak Fahmi gitu. Begitu partainya sendiri aja udah nggak respect, ya ngapain cari partai yang lain gitu. Itu yang saya lihat begitu. Gitu. Artinya kalau Rohman itu kan dari PKS. Ketika PKS-nya tidak respect, ngapain cari partai yang lain? Itu pikiran saya seperti itu. Padahal potensial seperti itu. Ahong? Ahong ya bisa. Jadi Ahong itu punya popularitas yang luar biasa. Mungkin ngalahkan semua calon-calon yang ada. Popularitasnya gitu. Kalau elektabilitasnya ya tergantung. Bagi orang KONI mungkin Ahong nomor 1, tapi bagi yang lain belum tentu. Nah, dia akan dijadikan oleh semua kandidat untuk menjadi endorser. Oh iya. Gitu aja. Gitu. Oke, jadi aku perlu sampaikan pada teman-teman yang nonton ini biar tidak salah persepsi ya, bahwa ini adalah analisis. Ya, analisis. Rokokan lah ya. Rokokan. Jadi tidak ada paten mendiskreditkan seseorang atau partai tertentu. Dan ini karena analisis bisa jadi nanti hasilnya bukan yang berbeda. Gitu. Analisis masing-masing orang kan beda. Ya, dan itu kan hanya batasan saya begini. Saya ingin meramaikan pilkada biar orang tahu akan ada pilkada di 27 November. Biar orang tahu siapa sebetulnya calonnya. Sehingga hampir semua media sosial saya gerakkan untuk bisa mempublikasikan para calon itu. Ibaratnya mencari bakat orang-orang yang pengen jadi bupati siapa, dengan persyaratan berapa. Dan tidak ada yang ideal bahwa seorang bupati yang besok maju itu mengetahui semua Banjarnegara. Karena pemimpin itu bukan sendiri. Bupati tidak tahu nggak apa-apa. Tapi dia harus mampu memimpin, menempatkan orang-orang yang punya kapasitas di tempatnya. Inilah pemimpin. Banjarnegara nggak bisa diatur oleh satu orang. Harus kolaborasi. Ini tugasnya bupati besok. Melakukan kolaborasi kekuatan sumber daya yang ada untuk membangun Banjarnegara. Reformasi birokrasi biar menempatkan potensi seorang di bidang yang dia kuasai. Iya, tidak hanya birokrasi. Artinya di semua lini. Semua lini. Ini kekuatannya gitu. Jangan berharap ada orang Banjarnegara yang betul-betul ideal tahu gini bidang Banjarnegara, nggak ada. Itu yang adalah orang Banjarnegara yang mampu gitu ya memimpin, mengkolaborasi semua kekuatan sumber daya Banjarnegara, membangun Banjarnegara. Apakah calon yang ada itu ada yang kira-kira mampu seperti itu? Dari sekian kandidat mampu. Secara kapasitas dia nggak mungkin mampu memimpin Banjarnegara sendiri. Yeah. Tapi secara pengalaman dia mampu mengorganisir sumber daya manusia untuk meraih tujuan yang lebih baik. Gitu. Berarti kita sadari bareng-bareng bahwa mereka-mereka yang nyalon adalah orang-orang hebat. Ya, jangan dilihat pendidikan formalnya, tapi kesuksesan dia melakukan kegiatan usaha, kegiatan sosial itu yang harus dilihat. Saya ingat persis, Pak Wincin itu hanya lulusan kejar paket C. Orang mengatakan bodoh, tapi perusahaannya dia terbesar. Gitu. Ada seorang profesor yang tinggi-tinggi justru usaha aja nggak bisa. Jadi nggak bisa meremehkan dari sisi pendidikan formal. Gitu. Tapi yang harus kita hargai adalah kemauan dia untuk membangun Banjarnegara yang besar ini gitu. Gitu. Nah, kalau dari permasalahan yang bisa urgent untuk ditangani di Banjarnegara itu, yang kira-kira jadi PR untuk calon bupati nanti, kira-kira permasalahan urgent apa yang satu, pembangunan kan ada indikatornya, IPM, kemiskinan dan lain, ada indikatornya. Kalau kita lihat saja lah, Banjarnegara orangnya miskin. Kenapa miskin? Karena masyarakat tidak punya pekerjaan yang terjamin. Kenapa? Karena lapangan pekerjaannya nggak ada, mau usaha juga nggak ada insentif dari pemerintah. Yang sekarang diperlukan adalah
bagaimana memberikan kesempatan masyarakat itu punya pekerjaan, punya kepastian usaha. Nah, caranya gimana? Ada pembangunan yang sifatnya massal, jadi tenaga kerja massal. Misalnya pabrik yang menggunakan tenaga kerja banyak, gitu, agar orang punya pekerjaan. Kalau orang punya pekerjaan berarti insya Allah lah tidak miskin lagi. Cara mengangkatnya itu. Cuma bahwa yang membuka lapangan pekerjaan itu bukan bupati. Yang bisa membuka lapangan pekerjaan adalah swasta. Lalu peranan bupatinya gimana? Dia memberikan fasilitas, memfasilitasi agar orang tertarik untuk menawarkan investasi membuka pabrik di Banjarnegara dengan segala kewenangannya, baik regulasinya, insentifnya dan lain-lain. Jadi kalau ngomong apa yang dibutuhkan di Banjarnegara, apa yang harus masih menjadi PR, ini kayaknya masih banyak banget. Ini kita harus stop aja. Ini kita lagi asik tadi ngobrol-ngobrol tentang potensi-potensi kandidat, potensi-potensi kemungkinan ini cocok sama siapa. Ya, gitu. kalau persoalan Banjarnegara sudah menjadi persoalan umum sebetulnya. Tinggal siapa yang akan bisa menyelesaikan adalah bupati. Nah, sekarang menjadi penting ketika bupati yang akan kita pilih untuk bisa memberikan solusi kepada persoalan Banjarnegara. Nah, yang ada adalah segitu. Gitu. Mungkin orang pinter banyak gitu, tapi orang yang diberi kesempatan bisa masuk TPS, gambarnya itu enggak semuanya. Satu. Ya. Ada nggak orang yang, waduh, ini nih sayang nih, nggak maju. Berarti kan terlepas dari nama-nama itu. Nggak ada. Potensi di Banjarnegara orang yang, aduh, ini nggak maju. Nggak ada. Nggak ada. Semua sudah muncul. Semua sudah muncul. Ini mau yang terbaik ya. Sudah. Emang orang-orang yang terbaik. Oke, barangkali sampai sekian dulu perjumpaan kita di Gemah Gagasan. Closing statement Mas Bangun, harapannya untuk proses pilkada serentak 2024 khususnya di Banjarnegara seperti apa? Satu, pilkada Banjarnegara itu saya berharap gitu ya, itu mampu mendapatkan pemimpin Banjarnegara yang ideal sebetulnya dengan proses-proses yang baik. Tidak ada proses pembohongan publik, tidak ada proses rekayasa dan lain-lain. Biar masyarakat memilih dengan riang dan gembira, gitu, sehingga masyarakat menjadi gampangannya bahagia bombong gitu aja. Terpilih pemimpin yang baik dengan proses yang baik. Proses sih? Enggak. Oke. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kalau ada nama-nama yang pengen diajak duduk bersama di sini, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita akan undang. Selain dari semua bakal calon yang sudah kita undang, nama-nama lain yang teman-teman rekomendasikan juga bisa kita undang untuk duduk bersama di sini ngobrol tentang Pilgub Banjarnegara 2024. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bangun. Terima kasih. Selamat sehat semuanya.